Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Eni Marlambu. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba, jurusan Ekonomi Pembangunan. Sebelum tonton video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bab 3, rancangan penelitian kuantitatif, landasan filosofis dan jenis penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang landasan filosofis atau pendekatan yang dipilih penulis dalam melakukan penelitiannya. Selain itu, penulis juga harus menjelaskan alasan menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dipilihnya. Yang pertama, sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran. Pada bagian ini, penulis harus menjelaskan tentang sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitiannya. Sumber data dapat diperoleh secara umum. Sumber data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari sumber primer. Sedangkan variabel penelitian, objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, umumnya dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jenis dan sumber data dalam penelitian kuantitatif ada dua jenis: data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer diperoleh langsung dari narasumber, sedangkan sekunder tidak diperoleh langsung dari narasumber. Sumber data tergantung pada teknik atau cara pengumpulan data. Contoh variabel dalam penelitian: variabel bebas yaitu variabel prediktor, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Variabel terikat atau disebut variabel kriteria biasanya menjadi perhatian utama dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Yang kedua, populasi sampling dan sampel dalam penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menjabarkan hal-hal yang terkait dengan populasi sampling dan sampel dalam penelitiannya. Populasi keseluruhan untuk objek suatu sumber data dengan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Teknik atau cara pengambilan sampel digunakan oleh penelitian untuk memberikan sedikit pertimbangan di dalam pengambilan sampelnya. Sampel penelitian sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Yang ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan tentang teknik atau cara yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan data serta instrumen pengumpulan data dalam penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data, prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang kedua, instrumen pengumpulan data, alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih cermat dan sistematis sehingga relatif lebih mudah diolah dan kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Yang pertama, observasi kuantitatif, pengamatan dan pencatatan secara sistematik pada gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung. Yang kedua, angket. Yang ketiga, dokumentasi atau kuantitatif. Yang keempat, materi audio dan visual. Fasilitas instrumen. Bagian ini menjelaskan pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Sebuah instrumen dikatakan sahih apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Isi subbab 3.4, teknik analisis data. Setelah data-data diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Bagian ini menjelaskan cara teknik analisis data untuk penelitian dan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, maka bagian ini penulis harusnya menunjukkan rancangan penelitian dalam menggunakan statistik untuk menganalisis kuantitatif. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.